Bab 103. Mahasiswa Perantauan, Matt Ouyang. Penyakit Orinsky Jin tidak sulit untuk diobati. Sebenarnya, itu sama sekali bukan penyakit, tetapi rasa sakit yang disebabkan oleh titik akupuntur yang disegel oleh Louis Lu. Setiap kali darahnya terkonsentrasi, memang akan terasa sangat sakit. Inilah sebabnya mengapa Orinsky Jin telah mengunjungi begitu banyak dokter terkenal, tetapi tidak satupun dari mereka yang dapat mendiagnosa apa yang salah dengannya. Louis Lu menekannya lagi dengan jarum akupuntur dan membuka titik-titik akupunturnya yang tertutup. Rasa sakitnya pun sembuh dengan sendirinya. Orinsky Jin pergi dengan rasa terima kasih. Tentu saja, Cindy Zhang tidak memiliki muka untuk tinggal lebih lama lagi. Tak lama setelah mereka berdua pergi, Hailey Ye kembali. Dia membungkuk untuk melepas sandal hak tingginya dan meletakkannya di rak sepatu di dekat pintu, kemudian menggantinya dengan sepasang sandal merah muda. Louis Lu tidak berniat menyembunyikan apapun, dan segera memberitahu Hailey Ye tentang Orinsky Jin. Hailey Ye tidak memiliki ekspresi terkejut sedikit pun setelah mendengarnya. Sebaliknya, dia berkata dengan sedikit kepahitan, baru-baru ini berbagai merek perawatan kulit membanjiri pasar kota Jiang. Bahkan distributor yang sudah ada mungkin tidak dapat kita pegang. Bagaimana kita dapat memiliki energi untuk mengembangkan pasar di ibu kota provinsi? Hailey Ye sangat murung. Louis Lu ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Dia bertanya, Kak Hailey, mengapa kita selalu mencari distributor daripada membiarkan distributor mencari kita atas inisiatif mereka sendiri? Ini tidak semudah itu. Hailey Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, ada begitu banyak merek perawatan kulit di Tiongkok sekarang. Jika efek produk kami tidak dapat mengalahkan merek lain dengan jenis yang sama, orang lain bahkan tidak akan berinisiatif untuk mencari kami, karena mereka memiliki terlalu banyak pilihan. Sebelumnya, Hailey Corp adalah sebuah perusahaan kecil di kota Jiang, dan produk yang dikembangkannya hanya dapat dikatakan cukup memuaskan. Hanya setelah pesanan besar dari Raja Jiang Selatan dan yang lainnya datang mengalir, barulah menjadi terkenal. Namun, dibandingkan dengan produk perawatan kulit lain dari jenis yang sama, daya saing produk Hailey Corp tidak menonjol. Ternyata inilah akar masalahnya. Louis Lu menepuk kepalanya, berpikir dalam hati bahwa dia benar-benar keras kepala. Dia memiliki begitu banyak formula obat Tiongkok di kepalanya, tetapi dia benar-benar lupa memberinya ke Kak Hailey. Formula produk perawatan kulit, terus terang saja, sebenarnya hanyalah salah satu formula obat tradisional Tiongkok. Louis Lu memiliki banyak resep seperti itu. Melihat leher seperti angsa yang ramping dan seputih salju milik Kak Hailey, Louis Lu berinisiatif untuk menekan bahu dan lehernya dan berkata sambil tersenyum, Kak, percayalah, aku pasti akan memberimu kejutan besar. Hailey Ye tidak terlalu memperhatikannya, tetapi menutup matanya dan diam-diam menikmati pijatan Louis Lu. Meskipun bahu dan lehernya tidak sedang pegal, karena teknik pijatan Louis Lu sangat bagus, setiap kali dia menekannya, dia akan merasa sangat nyaman. Terutama saat aliran hangat mengalir dari bahu dan lehernya ke seluruh tubuh. Wajah Hailey Ye segera menjadi cerah, tidak ingin ini berakhir. Louis, ayo temani aku makan bersama ayah dan ibuku besok. Hailey Ye tiba-tiba berkata. Kata ayah dan ibu diucapkan dengan sangat canggung, sepertinya dia masih belum terbiasa. Akhir-akhir ini Hailey Ye telah berhubungan dengan Sander Ye dan istrinya. Bagaimanapun juga, mereka adalah orang tua kandungnya. Selama mereka tidak menyuruhnya untuk melepaskan kehidupannya saat ini, Hailey Ye sangat senang berkomunikasi dengan mereka. Louis Lu terdiam sejenak dan berkata, aku khawatir ini bukan keinginan mereka, bukan. Ini keinginan pribadiku, kata Hailey Ye.
Niat awal Sander Ye dan istrinya pasti untuk membiarkan Hailey Ye pergi ke sana sendirian. Tetapi Hailey Ye memutuskan untuk membawa Louis Lu hanya untuk mengekspresikan sikapnya kepada mereka, bahwa aku akan menerima kalian sebagai orang tuaku, tetapi aku tidak akan pernah melepaskan kehidupanku yang sekarang. Keesokan harinya, di dalam sebuah hotel kelas atas di ibu kota provinsi, Sander Ye dan istrinya sudah duduk dan menunggu di dalam ruangan pribadi. Bersama dengan mereka ada seorang pemuda yang sopan dan terpelajar. Pemuda itu bernama Matt Ouyang, yang baru saja kembali setelah belajar di Jepang. Keluarganya, keluarga Ouyang, adalah teman lama keluarga Ye. Jadi Sander Ye dan istrinya sangat menyukai pemuda ini dan berencana menggunakan kesempatan ini untuk memperkenalkannya kepada Hailey Ye. Matt, saat Hailey tiba nanti, kamu harus berperilaku dengan baik. Haze Jiang berkata sambil tersenyum. Matt Ouyang mengangguk, dan memiliki sedikit ekspektasi di dalam hatinya. Karena Sander Ye dan istrinya sama-sama memiliki penampilan yang baik, jadi dia berpikir bahwa putri mereka, yang telah hilang selama 25 tahun, tidak akan berbeda jauh dari mereka. Mereka bertiga menunggu beberapa saat sebelum sebuah pelayan akhirnya membawa Hailey Ye masuk. Mata Matt Ouyang berbinar seketika. Ketika dia belajar di Jepang, dia telah mencicipi banyak wanita Jepang. Tetapi meskipun mereka jinak, dia selalu merasa ada yang kurang. Ketika dia melihat Hailey Ye hari ini, temperamennya yang dingin dan menyendiri, dipasangkan dengan wajahnya yang sangat cantik, langsung memikat Matt Ouyang dan membuat hatinya beriak tanpa henti. Seolah-olah dalam sekejap itu dia melihat musim semi telah tiba dan bunga bermekaran. Ketika Sander Ye dan istrinya melihat ekspresi wajah Matt Ouyang ini, mereka sangat senang. Ini menunjukkan bahwa Matt Ouyang sangat puas dengan penampilan putri mereka. Meskipun ini adalah sesuatu yang sudah diduga sejak lama. Haze Jiang buru-buru bangkit dan berjalan ke arah Hailey Ye dengan senyuman di wajahnya. Dia berkata, "Hailey, akhirnya kamu sampai." Tapi dia baru mengucapkan beberapa kata, suaranya tiba-tiba berhenti dan senyuman di wajahnya juga langsung membeku. Itu karena Haze Jiang melihat bahwa setelah Hailey Ye, ada sosok lain yang mengikutinya. Itu tidak lain adalah Louis Lu yang membuatnya merasa sangat tidak senang. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Wajah Haze Jiang langsung berubah menjadi dingin saat dia menatap Louis Lu dan berkata dengan tidak senang. Sebelum Louis Lu bisa mengatakan apapun, Hailey Ye berbicara untuknya, "Akulah yang menyuruh Louis untuk datang." "Hailey, ini tidak terlalu baik. Hari ini adalah makan malam keluarga kita, dia adalah orang luar." Haze Jiang telah lama menganggap Matt Ouyang sebagai keluarganya sendiri, jadi dia tanpa ragu menggunakan kata keluarga. Tanpa diduga, Hailey Ye menyelanya dan berkata, "Louis adalah keluargaku. Karena kalian tidak menyambut kami, maka kami akan pergi saja." Ketika Hailey Ye pertama kali memasuki ruangan pribadinya, dia melihat Matt Ouyang dan langsung menebak niat Sander Ye dan istrinya. Dia merasa tidak puas. Ditambah dengan sikap buruk Haze Jiang terhadap Louis Lu, Hailey Ye merasa ingin langsung berbalik dan pergi. "Hailey, ini salah ibu, jangan marah. Ibu setuju untuk membiarkan dia tetap di sini, oke?" Melihat Hailey Ye berbalik untuk pergi, Haze Jiang buru-buru menarik lengannya dan meminta maaf. Kata ibu, sepertinya telah menyentuh titik lembut di dalam hati Hailey Ye, dan tubuhnya bergetar. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengangguk dan berkata, "Kita bisa tinggal dan makan malam bersama, tapi tidak boleh menyerang Louis lagi, dan jangan mengatakan sesuatu yang salah tentang dia." Tidak akan. Bersambung.